hampiri tatamu, ku sujud menyembahmu, ku bawa seluruh persembahanku, terang kemuliaan-Mu memenuhi hatiku. Allahku, betapa ku mengasihi-Mu. Inilah hidupku, jadikan ku penyembah-Mu, Tuhan, yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Bawa daku, untuk lebih mengenal-Mu dalam hadirat-Mu, Tuhan. Dalam hadirat-Mu, Tuhan. Kami menyembah-Mu, Tuhan. Oh, haleluya. Kami rindu mengenal-Mu, kami rindu menyembah-Mu, lebih dalam lagi, Tuhan. Haleluya. Kami sembahkan, mari sembah Dia, mari puji namanya, sebab kasih-Mu besar, Engkau baik, Engkau dahsyat, kasih-Mu luar biasa, Tuhan. Kami bawa persembahan kami, pujian kami dalam hadirat-Mu. Oh, ada pujian yang baru, ada sorak-sorai kemenangan di tempat ini. Nama-Mu ditinggikan, Nama-Mu dimuliakan, Yesus.
hadir di tempat ini pagi hari ini. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari semua yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita senangkan hatinya pagi hari ini. Kita hampiri tahtanya. Mari kita bersama-sama katakan, Engkau kudus Tuhan, sebab namamu kudus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau besar Tuhan, Engkau mulia Yesus, namamu ajaib, Engkau sumber pengharapan kami Tuhan. Biarlah pagi hari ini kami mau bersuka cita Tuhan, kami mau bersorak-sorai karena kebaikan-Mu dalam hidup kami. Katakan haleluya. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Amin. Oh, Kau Allah yang perkasa. Haleluya, haleluya. Mari sembah Dia. Ucapkan syukur-Mu pagi hari ini. Katakan, oh, You are Lord God Almighty. We bless You God. We bless You God. Haleluya. Haleluya. Holy, 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 Lord God Almighty. Early in the morning, our soul shall rise to Thee. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. Katakan suci. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Engkau suci Tuhan, suci, 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 murah dan perkasa. Allah Tritunggal, agung namamu. Segala pujian bagimu, segenap nafas kami muliakan Engkau Tuhan. Yes, haleluya. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa. Allah
Siapa yang percaya Tuhan hadir di tengah ini pagi hari ini, lambaikan tanganmu. Beri sorak-sorai, katakan haleluya. Sebab Engkau kudus Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang maha kudus, Engkau Allah yang suci. Kami naikkan ucapan syukur kami ke hadapan hadirat-Mu pagi hari ini. Segala pujian bagi-Mu Tuhan, segala hormat, segala kebesaran hanya bagi-Mu Tuhan. Sekali lagi jemaat, mari katakan, segala pujian bagi-Mu. Dengan segenap hatimu, segenap nafas muliakan-Mu. Surga bumi, dengan segenap hatimu serukan namanya. Sekali lagi pujikan, kuduslah Tuhan. Segala pujian bagi-Mu, segala pujian bagi-Mu. Langit terbuka saat kau memuji Tuhan. Berkat-Nya dicurahkan pagi hari ini, amin. Haleluya. Surga bumi, yes. Kuduslah Tuhan nama-Mu, kuduslah Tuhan nama-Mu. Segala pujian bagi-Mu, segenap nafas muliakan-Mu, amin. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan nama-Mu, kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan nama-Mu. Sebab Engkau kudus, kuduslah Tuhan nama-Mu. Haleluya, yes, haleluya. Kuduslah Engkau Tuhan, amin. Yo, yang mau bersuka cita lambaikan tangan. Kasih saya kiri kanan, Tuhan mengasihimu. Amin. Tiba saatnya. Yo, sebab kita mau bersorak untuk Tuhan. Amin. Mari sama-sama katakan, tiba saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segala suku dan bangsa, berdiri di hadapan mata Anak Domba, satu suara menyatakan Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi-Nya selamanya. sebab kita mau bersuka cita untuk Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan. Yeah. Tiba saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segala suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata.
Dia selamanya. Sebab kita mau mengasihi Dia, amin. Sebab Dia Raja di atas segala raja. Katakan haleluya. Haleluya. Kita mau bersorak, memuji, mempermuliakan nama Tuhan, amin. Yo, sama-sama katakan. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Berikan sorak-sorak mulia. Siapa yang mau diberkati Tuhan lebih lagi pagi hari ini, lambaikan tanganmu. Haleluya. Mari bersama-sama katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup. Untuk apa? Untuk menyediakan. Sekali lagi, Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. haleluya. Beri sorak-sorai buat Tuhan kita yang dahsyat. Bersama-sama katakan, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allahku sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sama-sama katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup, amin, untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sorak-sorai, haleluya. Bersama katakan, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup, limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Dengan iman katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati,
Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sekali lagi, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup. Sanggup untuk apa? Untuk menyediakan. Aku diberkati, sekali lagi, aku dilimpahi, karena sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, amin. Aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Kami terima berkat-Mu Tuhan pagi hari ini. Yes. Haleluya. Sebab kami mau menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada Tuhan, hanya untuk menyenangkan hati. Terima kasih. Mari kita sembah Dia. Katakan kata-kata yang terbaik untuk Tuhan. Berikan hatimu, berikan jiwa, berikan seluruh hidupmu hanya untuk Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Yesus Kau ajaib, Yesus Kau luar biasa. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu, mulialah nama-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, kami serahkan hidup kami. Tuhan, ku serahkan hidupku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga kudus selalu, agar aku menyenangkan. Sama-sama kita katakan menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Mari kita angkat pujian ini dari awal. Sama-sama katakan, Tuhan, ku mau menyenangkan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni,
berikan padamu. Kudus dan hingga kudus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Sebab kita mau menyenangkan hatinya. Sama-sama katakan, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Tangan yang termeriah, haleluya. Katakan, aku mau menyenangkan-Mu Tuhan. Aku mau menyenangkan, aku mau menyerahkan kehidupanku. Aku percaya Tuhan, pagi hari ini juga aku mau menyerahkan seluruh kehidupan kami Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang membentuk hati kami Tuhan, untuk ditaburi kebenaran firman-Mu. Pakai seluruh kami Tuhan, secara khusus hamba-Mu yang tidak mampu ini Tuhan, hamba-Mu yang biasa Tuhan. Tapi biarlah Engkau sendiri yang mengurapi, Engkau sendiri yang berbicara Tuhan. Dan biarlah Engkau menyatakan kemuliaan demi kemuliaan ya Bapa. Tuhan, biarlah kami semua di balik salib-Mu ya Bapa. Dan kami mau terus menyenangkan hati-Mu, menyatakan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sambut kebenaran firman-Mu dengan sukacita, dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Shalom, shalom. God bless you all. Wow, luar biasa. Sungguh indah kami bisa bersama-sama kembali di tempat ini. Dan kami percaya Tuhan Yesus itu baik. Amin. God is good. And all the time, God is good. Haleluya. Sekarang kita ada di penghujung bulan Agustus. Oke. 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 Grace to be witness for the King. Kita semua di bulan 3 bulan ini kita akan menjadi saksi Kristus. Kita menyatakan kebaikan, menyatakan bahwa Allah itu hidup di dalam setiap kami. Ya, dan di minggu terakhir sebelum kita akan memasukin bulan yang baru, di mana suffering, dan kita akan menyatakan deklarasi kita bagi Sang Raja. Jadi declaring King's Mandate, yaitu declaring, kata declaring sendiri, deklarasi dalam KBBI. Oh, thank you. Oke, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata deklarasinya itu menyatakan pernyataan ringkas dan jelas
keterangan lengkap tentang suatu hal. Ya. Dalam bahasa Yunani dikatakan dilonontas, yaitu menyatakan pernyataan tegas dengan landasan yang kuat tanpa ragu. Tadi dikatakan God is good and all the time God is good. Apakah kita hanya sebatas kata-kata atau apakah kita betul-betul mengalami bahwa Tuhan Allah kita itu baik di dalam kehidupan kita? Tuhan mau setiap kita tanpa ragu-ragu, ya, declaring King's Mandate. Salah satu bahwa kita menyatakan bahwa kita adalah hamba Tuhan, anak-anak Tuhan. Doulos, hamba dipakai kata-kata doulos. Hamba itu berarti kita bukan pemilik, tapi pengelola. Sebagai hamba, semuanya milik Tuhan. Kehidupan kita milik Tuhan. Apa yang kita punya itu milik Tuhan. Kita hanya sebagai pengelola. Kita hanya bisa memanage. Makanya dikatakan apa? Menyatakan pernyataan tegas. Waktu kita dengan tegas menyatakan kebaikan Tuhan, Tuhan mau itu betul-betul dari dalam hidup kita. Bukan kata orang, seperti kitab Ayub dikatakan apa? Sekarang aku bukan melihat, bukan mendengar, bukan kata orang, tapi aku betul-betul melihat engkau. Ya, mata dengan mata. Ini yang Tuhan mau. Tuhan tidak mau kita ragu bahwa kita ini adalah milik Tuhan. Kita ini dipilih untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan sendiri. Nah, kalau kita lihat di dalam seluruh perikop Alkitab, itu ada 3 perikop-perikop besar. Ya, ada 4 itu dibagi dari penciptaan, kejatuhan, penebusan, dan kemuliaan. Itu garis besarnya. Semua kabar baik. Penciptaan kabar baik. Kejatuhan pun kabar baik. Karena itu adalah Injil. Penebusan berarti kita ditebus oleh Kristus. Ya, kita tahu ya kalau di sini siapa yang pernah ke Penggadean, mungkin ada yang ke Penggadean ataupun tidak ke Penggadean. Sertifikatnya digade di bank, mobil digade di bank untuk pinjam sesuatu untuk kerja. Sama, kita perlu tebus kembali milik kita. Nah, Tuhan mengerjakan penebusan itu, karya penebusan itu di atas kayu salib. Dia menebus miliknya Tuhan, bukan milik kita. Miliknya Tuhan, saya garis bawahi, miliknya Tuhan. Tuhan tebus miliknya Tuhan dengan darahnya yang sendiri. Ya, jadi ada 3 narasi daripada Alkitab bahwa yang kita tahu, yang kita sering dengung-dengungkan adalah Allah itu adalah kasih. Allah itu selalu baik. Allah itu selalu memenuhi kebutuhan kita. Allah itu baik. Tapi kita lupa waktu di awal penciptaan Allah itu sebagai raja. Ini yang kita lupa, ya. Nah, yang pertama Allah sebagai raja. Waktu dia menciptakan langit dan bumi, itu dipakai kata beresit. Nanti saya, oke. Sorry. Salah pencet, sorry. Rocky boleh bantu. Oke. Nah, Allah adalah kasih, itu jelas, ya. Allah ada raja, raja itu memimpin, memerintah, memanage kita semua. Allah adalah kasih, ini bentuk daripada Bapa dan anak. Jadi, kenapa Allah menciptakan kita Adam dan Hawa sebagai keluarga pertama? Karena itu bentuk kasih itu bukan diucapkan, tapi kasih itu perbuatan. Jadi, Allah itu adalah kasih. Allah mau menyatakan kasihnya melalui keluarga pertama yaitu Adam dan Hawa. Meskipun dikatakan tadi kejatuhan adalah kabar baik. Ya. Allah memilih kita. Di sini dikatakan Yohanes 15 di luar daripada ini, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa
dalam namaku diberikannya kepadamu. Yohanes 15 ayat 16 kalau mau dibuka ya. Jadi dikatakan bukan kita yang memilih, tapi Allah yang memilih. Kata memilih, Allah memilih. Benar, Allah memilih. Tapi perlu adanya respon daripada kita. Kita semua dipilih oleh Tuhan. Kita semua dipilih oleh Tuhan. Tapi ada respon. Kita meresponi panggilan Tuhan. Apakah kita mau datang ke gereja, datang menyembah, datang memuji, datang mengasihi Tuhan. Itu respon dari setiap kita. Allah memilih kita. Makanya dikatakan apa? Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Ya, sedikit yang terpilih. Jadi banyak. Tapi orang-orang yang ada di tempat-tempat ini secara khusus, ini orang-orang pilihan Tuhan. Yang meresponi panggilan Tuhan. Yang meresponi pilihannya Tuhan, panggilannya Tuhan. Jadi waktu orang anak pelayan-pelayan Tuhan yang melayani di mimbar, baik di multimedia, baik para diaken, mereka meresponi panggilannya. Mereka meresponi bukan hanya sebagai jemaat, tapi kita semua dikatakan apa? Berbuah, bertumbuh, kan? Pergi menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Kita perlu merespon panggilan Tuhan. Kehidupan ini kita nggak bisa hanya cuman, oh aku sudah dipilih. Tanpa kita meresponi, kita nggak akan jadi apa-apa. Benar Tuhan memilih kita, tapi waktu kita tidak merespon, itu tidak akan terjadi apa-apa. Waktu ada segala sesuatu problem, kita menyerahkan Tuhan, tapi kita harus ada meresponi. Apa yang harus kita kerjakan? Ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Itulah respon kita. Ya. Nah, tadi saya kembalikan lagi ini. Nah, dan ada mau belajar bahasa Ibrani sedikit. Ya, ini adalah Kejadian 1 pasal 1. Ya, membacanya kalau dari sini nggak tahu. Membaca dari kanan ke kiri. Kalau Ibrani membacanya dari kanan ke kiri. Beresit bara Elohim et hasamayim et haares. Ya. Nah, ini. Beresit bara Elohim et hasamayim et hares. Kata beresit kalau di dalam Kejadian 1 pasal 1 dikatakan pada mulanya, in the beginning. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia simple, kita semua kelihatannya simple, pada mulanya. Tapi bagi orang Yahudi, kita harus lihat konteks bagi orang Yahudi. Kata beresit, B itu pada, awalan, mulanya, ya, mula yang terutama, yaitu apa? Sang Raja. Ini dekrit. Sang Raja sendiri yang mengatakan bahwa inilah aku, ini Allah, aku sebagai Raja yang memerintah, menciptakan langit dan bumi. Ya kan? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Itu kata beresit, bara, kata menciptakan, itu pakai bara. Bara Elohim et hasamayim et eres, haares. Jadi jelas itu menyatakan Allah adalah Raja. Ya. Mandat kerajaan adalah apa? Di sini, ini ada mandat budaya dan mandat, saya akan dengan cepat karena ini sudah pernah sampaikan, mandat budaya dan mandat pemerintahan itu sendiri. Kejadian 1 ayat 26 dan 28 dikata, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Dan Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, dan berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan bla bla bla. Jadi dikatakan apa? Ini Allah menciptakan kita. Allah pada waktu menciptakan kita, tadi Allah menciptakan langit dan bumi menggunakan bara. Tapi waktu Allah menciptakan kita, itu menggunakan kata dasar asa. Dengan tangannya sendiri, Tuhan membentuk kita. Dan meniupkan nafas kehidupan, yaitu syah. Itu cah, itu ada kehidupan di dalam kita. Dia hembuskan nafas kehidupan itu. Ya. Dan dikatakan Allah memberkati. Allah memberkati apa? Allah memberikan kemampuan. Kemampuan buat kita apa? Untuk be fruitful and multiply. Dan
penuhilah bumi, kuasai, taklukkan dan kuasai. Manage apa yang ada di dalam bumi ini. Inilah mandat budaya, di mana setiap kita lahir ada di dunia ini dengan satu tujuan. Tuhan mau apa? Kingdom colonization, kingdom dominion. Makanya jadilah kehendakmu seperti di bumi, seperti di surga di bumi ini. Ya, jadi apa? Kerajaannya nyata di bumi ini. Kita semua sebagai perwakilan kerajaan Allah membawa budaya surga itu nyata. Surga itu nggak jauh, bukan nanti, tapi surga adalah sekarang ini. Surga ada di mana? Di setiap kita, di kehidupan kita, di keluarga kita, di sekolah kita. Kita pembawa surga itu ke dalam kehidupan keluarga, kehidupan sekolah, kehidupan bekerja, kehidupan pelayanan kita. Kita membawa surga. Surga berbicara apa? Surga berbicara bukan tentang makanan dan minuman. Kerajaannya bukan berbicara tentang makanan dan minuman, tapi kerajaannya berbicara tentang kebenaran, sukacita dan damai sejahtera. Itu pasti. Tanpa kebenaran kita tidak akan mengenal apa arti sukacita, damai sejahtera. Mandat yang kedua, ya, yang selalu kita dengungkan yaitu amanat agung. Ini bukan mandat penginjilan, tapi ini mandat pemuritan. Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku, telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya, jadi ini ada 3 kata, pergi, baptislah, ajarlah. Pergi, baptislah, ajarlah. Kata yang utama di situ Pak, jadikan semua bangsa muridku. Itulah pemuritan, bukan penginjilan. Penginjilan kita hanya menyatakan kabar baik. Tuhan itu baik, Tuhan itu ada menyelamatkan, itu kabar baik. Tapi kita perlu memuridkan dia menjadi seorang murid yang memuridkan kembali, menyatakan buah-buah yang ada di dalam kehidupan kita bahwa Tuhan Yesus nyata di dalam kita semua. Dengan singkat, cepat, ayat yang diambil di dalam bulan ini sesuai dengan tema Kisah Para Rasul ayat 4 ayat 33. Dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberikan kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Saya ada kasih kata-kata kuning yang bergaris merah kuning, itu bahasa Yunani. Karena kalau Ibrani perjanjian lama, kalau perjanjian baru itu menggunakan Yunani. Dengan kuasa. Kuasa ini dikatakan dunamos atau dinamis. Ya. Kuasa itu kemampuan yang diberikan Tuhan. Setiap kita diberikan kemampuan. Nah, besar itu megas. Artinya apa? Bukan cuma besar, tapi Allah itu memberikan kemampuan kita yang tanpa batas. Amin. Makanya kehidupan kita bersama Tuhan, karya agungnya tanpa batas. Waktu kita mengerjakan di dalam kebenaran, Tuhan memampukan kita untuk berkarya tanpa batas. Di dalam usaha, kita bisa berkreatif tanpa batas. Karena kita punya kemampuan yang daripada Tuhan. Ya. Di situ dikatakan kesaksian. Nanti oke, next. Saya akan dengan cepat karena terlalu banyak. Oke. Bagaimana kita menerima kuasa? Dikatakan di Kisah Para Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa. Kembali dikatakan di sini menerima, dikatakan pakai lambano. Lambano bukan berarti hanya cuma menerima, tapi kita menerima yang spesial dari Tuhan. Kita menerima dengan hak secara khusus. Ya, kita menerima lambano, kuasa, pakai kata yang sama lagi dinamos. Jadi kemampuan yang diberikan sebagai hak sebagai kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan akan memberikan segala sesuatunya, kemampuan itu buat kita. Kalau
Roh Kudus, eperkomai, Roh Kudus ini turun ke atas kamu. Ya. Kata eperkomai ini turun, artinya bukan apa? Cuman turun. Artinya waktu kita kalau di kolam renang, kita tenggelam, itu yang dimaksudkan eperkomai. Jadi apa? Dipenuhi dengan Roh Kudus. Bukan hanya cuman sampai sebatas lutut, tapi Tuhan mau kita penuh dengan Roh Kudus itu sendiri. Ya, penuh. Tidak mau separuh-separuh. Makanya tadi apa? Deklarasi itu apa? Tanpa ragu. Kalau kita mengenal Tuhan, kita mengenal penuh suatu pribadi Kristus itu sendiri. Jangan separuh-separuh. Kita kalau mau mencari Tuhan, jangan separuh-separuh. Kalau mau kita melayani Tuhan, jangan separuh-separuh. Alami. Jumpa dengan Tuhan, jangan separuh-separuh. Hidupan kita tuh tidak bisa bermain separuh-separuh. Kehidupan kita itu harus full heart buat Tuhan. Selalu memberikan yang terbaik buat Tuhan. Maka dikatakan apa? Waktu Roh Kudus turun, eperkomai, itu seluruhnya dipenuhi dengan Roh Kudus. Itu yang kita minta. Waktu kita seluruhnya dipenuhi, jadi kehidupan kita dipenuhi, Roh Kudus itu berbicara tentang kekudusan. Kemarin minggu lalu sudah Pak Henry sudah bilang apa? Meninggalkan budaya yang lama, menendang budaya yang lama, meninggalkan manusia yang lama, menjadi manusia yang baru, yang dikuduskan, diperbaharui terus-menerus menjadi semakin serupa dengan Kristus. Nah, kita ini ciptaan Allah, Tuhan memilih, menentukan menjadi supaya kita berbuah dan buah kita adalah tetap. Nah, kita perlu betul-betul dikuduskan, bukan cuma separuh. Oh, separuh saja, cuman tangan kakinya berjalan, tapi hatinya tidak. Matanya tidak. Gak bisa. Kekudusan, totalitas. Perlu kita bersama dengan Tuhan, itu totalitas semuanya. Ya. Kamu akan menjadi saksi martisku di Yerusalem, dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jangan sering lupa, kita sering lupa di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Kita lupa di situ ada kata penghubung dan. Kalau kata penghubung dan itu menandakan bukan di Yerusalem dulu, baru di Yudea, Samaria, baru ke ujung bumi. Enggak. Waktu kita menerima kepenuhan Roh Kudus, kehidupan kita diubah menjadi kehidupan yang baru, maka dengan sendirinya bukan kita perlu bersaksi, tapi kehidupan kita menjadi saksinya Tuhan. Melalui bukan cuma berkata, tapi kehidupan kita menyatakan kasih Tuhan, itu nyata. Menyatakan kebenaran firman Tuhan, itu nyata di dalam kehidupan kita. Maka dengan sendirinya, waktu kita Yerusalem, sudah langsung bersama dengan Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Bisa digenapi enggak? Bisa, zaman sekarang bisa. Kalian bisa menggunakan sosial media. Buat apa? Zaman sekarang sosial media dipakai untuk promosi jualan saja. Tapi Anda bisa menyatakan kebaikan Tuhan. Lewat sosial media Anda bisa menyatakan sampai ke ujung dunia. Tuhan Yesus itu baik, rencananya selalu indah. Gak pernah terpikirkan COVID-19 diizinkan Tuhan. Tuhan mau kita kembali kepada Tuhan. Tuhan mau kita betul-betul berhubungan intim dengan Tuhan. Kita punya waktu yang lebih selama 2 tahun lebih kita punya waktu. Tapi kebanyakan kita mungkin terlena dengan waktu yang enak. Kita tinggal di rumah, nonton TV, nonton sinetron, nonton Korea. Tapi kita lupa makanan rohani kita tidak berikan yang sempurna, berikan yang maksimal. Tapi kita lebih memilih kepada kehidupan yang dunia ini, yang sementara, yang sia-sia. Nah, dikatakan di sini pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan.
Tapi Yesus datang, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Ya, ini dikatakan mempunyai hidup. Hidup kata ini dipakai zoe. Zoe. Tadi waktu di awal penciptaan, waktu menciptakan menghembuskan nafas itu nggak pakai zoe, pakai chai. Ya, tapi di sini pakai zoe. Nah, ini kata hidup dan dalam segala kelimpahan itu periso. Sama artinya dengan megas. Artinya kehidupan kita itu maksimal. Kehidupan kita berkualitas. Pikiran kita berkualitas, ucapan kita berkualitas, hati kita berkualitas. Maka itu kita menyaksikan bahwa Tuhan Allah yang hidup di dalam kehidupan kita. Kita nggak bisa tanpa kualitas yang sempurna, kita bisa menyatakan kasih Kristus. Kalau Kristus sudah hidup di dalam kita, maka kita bisa menyatakan kasih itu nyata. Dan dikatakan di sini, maka dikatakan apa? Yang terpenting, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Makanya kita memerlukan hati ini perlu dijaga betul-betul. Bukan cuma dijaga, tapi jagalah dengan segala kewaspadaan. Nggak bisa kita cuma berjaga, tapi kita nggak waspada. Nggak bisa kita cuma waspada tanpa berjaga-jaga. Dua-duanya harus berjalan bersamaan. Saya mau katakan, hati itu seumpama safe deposit box. Siapa di sini yang menyimpan, yang punya deposit box, simpanannya cuma apa? Rambut palsu, gigi palsu? Enggak ada yang disimpan di dalam safe deposit box. Yang palsu-palsu enggak ada. Yang KW-KW enggak ada. Tapi adanya pasti yang berharga, bernilai. Pasti kita simpan di dalam safe deposit box. Ya, benar? Kita selalu menyimpan barang-barang berharga itu di safe deposit box. Hati kita itu seperti safe deposit box buat Tuhan. Di mana Tuhan bersemayam di dalam hati kita. Tuhan itu kudus, Allah itu kudus, Allah itu terang. Tidak bisa bercampur dengan kegelapan. Waktu kita betul-betul menjaga hati kita di dalam kekudusan, maka dengan sendirinya juga kita akan di situ katakan mengalir, terpancar kehidupan, aliran-aliran kehidupan. Dengan sendirinya kehidupan yang dari dalam ini, kerajaan Tuhan itu tidak jauh. Kerajaan Tuhan ada di dalam kita. Yesus ada di dalam kita. Yang sekarang kita perlukan, kita keluarkan, mengalir keluar menjadi berkat. Makanya menjadi kaya itu tidak salah, tapi motivasi menjadi kaya itu yang membawa kita dalam kesesatan. Kalau kita tidak benar di dalam motivasinya, maka kita akan menjadi hamba uang. Kerja, 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 kerja. Kita lupa yang memberikan kekayaan adalah Tuhan Kristus itu sendiri. Dan kita lupa lagi, segala isinya adalah milik Kristus. Seisi dunia ini adalah milik Kristus. Yesus Kristus menciptakan bumi dan langit dan segala isinya, termasuk manusia sebagai ciptaan yang sempurna. Untuk apa? Mengatur, memanage, mengelola bumi ini. Miliknya siapa? Miliknya Tuhan, bukan milik kita. Harus kita pahami betul-betul. Harus kita pahami betul-betul bahwa apa yang ada di dalam kita, apa yang kita ada saat ini, semuanya milik Tuhan. Kita hanya pengelola. Kita bukan pemilik. Maka kalau kita tahu kebenaran Tuhan ini, kita bukan pemilik, makanya kita nggak mungkin stres. Karena kalau wah ini milik kita mungkin stres, tapi kalau ini miliknya Tuhan, kita bisa tidur dengan enak.
tidur dengan sukacita, damai sejahtera. Karena tahu apa? Tuhan pasti berkarya. Tuhan pasti ambil alih. Kalau kita ada problem, kita menyerahkan kepada Tuhan, Tuhan ini milikmu. Aku sudah melakukan bagianku yang terbaik. Selebihnya bagian Tuhan. Waktu kita memberikan yang terbaik, Tuhan tahu itu kemampuan kamu sudah maksimal. Maka tidak mungkin, engkau tidak akan tergeletak. Kalau jatuh tidak akan tergeletak. Maksudnya apa? Yaitu kita waktu maksimal, Tuhan tahu nggak mungkin sampai tergeletak, Tuhan pasti akan menolong kita. Bersaksi itu kalau bahasa Inggrisnya testimoni, betul kan? Tidak ada testimoni tanpa melalui kata depannya apa? Tes. Ya, tanpa melalui tes nggak akan ada testimoni. Di dalam kehidupan kita selalu menghadapi ujian demi ujian. Tes itu selalu ada. Saya mohon maaf, saya PowerPoint-nya belum terlalu selesai karena berhutang banyak nih, saya minta maaf. Testimoni. Tesnya apa? Setelah habis itu TESTIMONY. Ya, tes I-nya apa? Iman kita. Apakah kita betul-betul percaya? Tadi saya katakan di awal deklarasi apa? Mendeklarasikan sesuatu tanpa ragu. Tanpa ragu itu imannya full. Tanpa ada sedikit kekhawatiran. Khawatir itu tanda tidak percaya. Jangan khawatir, ada lebih dari 365 kali di dalam Alkitab ya. Jadi setiap hari itu jangan khawatir. Percayalah, kita semua ini miliknya Tuhan. Tuhan tidak pernah biarkan kita sampai tergeletak. Tuhan mau kehidupan kita, itu tadi dikatakan apa? Betul-betul mempunyai kehidupan yang fully, benar-benar maksimal di dalam apa yang Tuhan izinkan saudara dan saya sekarang sedang miliki. Bisnis kamu, studi kamu, pelayanan kamu, kehidupan keluarga kamu, semuanya yang Tuhan izinkan, Tuhan mau kita semua itu maksimal di dalam setiap aspek. Kalau di dalam keluarga, jangan sampai kita gini, kita mau orang lain berubah, tapi kita tidak mau merubah kita sendiri. Jangan harap orang lain akan berubah tanpa kita sendiri berubah. Perubahan akan terjadi di mana waktu kita berubah terlebih dahulu, maka orang lain akan berubah dengan sendirinya. Waktu kita mau orang lain mengasihi, praktekkan kita mengasihi terlebih dahulu. Waktu orang lain mau menghargai kita, praktekkan kita menghargai terlebih dahulu. Maka itu hukum tabur tuai akan terjadi. Kita jangan mengharapkan mereka memberi lebih baik daripada menerima. Oleh karena itu kita berkata apa? Beri dulu, beri, tabur. Ishak di dalam masa kekeringan pun, Ishak menabur dan menghasilkan 100 kali lipat. Jadi waktu kita menabur, pasti Tuhan tidak pernah berhutang. Waktu kita memberikan kehidupan kita, perubahan kehidupan kita nyata, itu pasti orang lain akan melihat. Ya, memang di dalam Alkitab bilang apa? Oh, nanti suami-suami bilangnya gini, istri-istri tunduklah kepada suamimu. Istri-istri balas lagi ayat, kasihlah istrimu, suami-suami ya. Kemarin di grup kita kan seru-seru kan, oh ini kok semuanya istri-istri dulu yang bilang suruh suaminya mengasihi. Nah, suami-suami gantian. Mana yang buat istri-istri? Istri tunduklah. Iya, semua kalau ayat kama ayat begitu. Tapi waktu kita tahu kebenaran Tuhan bahwa gini, oh iya. Yuk, apapun yang kamu lakukan untuk Tuhan.
Apapun yang kamu ingin mereka lakukan, lakukanlah terlebih dahulu. Waktu kita mengasihi, waktu kita menghormati, maka dengan sendirinya mereka akan melihat, oh, suamiku sudah berubah, istriku sudah berubah, anak-anakku sudah berubah, orang tua sudah berubah. Kehidupan keluarga ada keharmonisan, kehidupan keluarga ada sukacita, damai sejahtera. Tuhan mau melalui Yerusalem kita menjadi saksi. Keluarga harus dimenangkan. Keluarga, di mana keluarga demi keluarga itu pulih di dalam kehidupan yang penuh sukacita, damai sejahtera. Kayak tidak lama ini ada ayat terakhir kayaknya. Ya. Dikatakan, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Ya. Tadi dikatakan suruh menjaga hati, karena dari situ terpancar seluruh kehidupan. Dikatakan di sini, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita semua sudah mengenal Allah, kita semua sudah dipilih, kita sudah mengerti kebenaran Tuhan. Jangan mau hidup lagi seperti yang tidak mengenal Allah. Dengan pikiran yang sia-sia. Apa sih pikiran yang sia-sia apa? Yaitu kehidupan duniawi ini. Kita hanya cuma memikirkan, kita memang perlu uang. Kita perlu hidup, perlu uang. Tapi bukan berarti tanpa uang kita tidak bisa hidup. Kita harus tahu, tanpa Tuhan kita tidak bisa hidup. Kalau Tuhan berhentikan nafasmu aja, apapun yang kamu punya, bisnismu yang begitu mewah, begitu besar, kalau diberhentikan nafasnya aja, kita tidak bisa apa-apa. Kamu pengen makan semuanya? Bisa. Dikasih sedikit penyakit sama Tuhan saja, di mulutnya kita tidak bisa makan sesuatu apapun. Dari ini kita bisa lihat apa? Kalau segala sesuatu itu miliknya Tuhan, kita nggak mungkin akan bisa memikirkan kehidupan yang sia-sia. Kita tahu bahwa perkataan kita, jangan perkataan yang sia-sia. Pikiran kita, jangan pikiran yang sia-sia. Karena di mana pikiran kita yang sia-sia, memikirkan yang negatif, maka akan terjadi yang negatif. Pemikiran yang positif, maka akan terjadi yang positif. Waktu pemikiran kita dimasukkan dengan melihat hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak kudus, dosa itu sedang mengintip dalam kehidupan kita. Rumah Tuhan harus penuh dengan kemuliaan. Rumah Tuhan harus penuh dengan kekudusan. Rumah Tuhan itu di mana? Dirimu adalah rumah Tuhan. Bait ini adalah bait kudusnya Tuhan. Tubuhmu adalah bait kudusnya Tuhan. Masuknya dari mana? Mata. Waktu mata memandang yang tidak baik, akan masuk pemikiran-pemikiran yang tidak baik. Waktu kita biarkan itu terus-menerus, maka itu akan tertanam di dalam roh yang di belakang ini, pemikiran yang alam bawah sadar ini, dan makanya itu akan terus tertanam ke dalam hati. Di situ menjadi hatinya apa? Tawar hati, hatinya kecut, hatinya iri hati. Maka segala sesuatu yang keluar daripada mulut kita, segala sesuatu yang negatif. Orang ini kok ngomongin aku ya? Nah, selalu begitu. Ada orang yang berkumpul-kumpul lagi ngomong-ngomong, pemikirannya orang ini ngomongin saya. Nanti ada orang ini kita mikir selalu menggosipkan sana sini. Nah, itu pemikiran yang selalu negatif karena keluar dari perbenaran hati kita. Waktu hati kita murni, kita nggak akan berpikir yang negatif. Waktu hati kita murni bersama dengan Tuhan, maka kehidupan kita pasti berubah.
kehidupan kita pasti jadi berkat. Amin. Yang seru Bro Freedom ini. Roma 13 ayat 14. Dikatakan gini, sebaliknya jadilah seperti Yesus Kristus Tuhanmu dalam segala hal yang kamu lakukan. Jangan pikirkan bagaimana memuaskan keinginan tubuhmu yang lemah. Ini di versi Alkitab mudah dibaca ya, AMD ini ya. Jadi sebaliknya jadilah seperti Kristus Yesus Kristus Tuhanmu dalam segala hal yang kamu lakukan. Contohnya sudah ada. Firman Tuhan, Alkitab, bukan Alkitab lagi. Sekarang kita zaman sekarang Alkitab, bukan Alkitab. Ya, Alkitab. Rata-rata semua bawa gadget jadi Alkitab semuanya. Alkitab kebenaran itu sudah menyatakan apa sih yang Tuhan lakukan? Teladan Tuhan apa? Dia selalu terhubung dengan Kristus Allah Bapa itu sendiri. Waktu dia mengalami cobaan, yang keluar firman Tuhan. Waktu dia dibawa ke padang gurun, yang keluar firman Tuhan. Waktu dicoba iblis, keluar firman Tuhan. Ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Selalu firman Tuhan. Nah, saya tutup di Matius 25 kalau nggak salah. Jadi, saya kasih garis besar. Mandat kerajaan, declaring king's mandat. Ada satu mandat budaya yang Tuhan inginkan kehidupan kita dalam budaya kerajaan, yaitu budaya sukacita, damai sejahtera, kebenaran, kemuliaan, buah roh. 9 bukan buah-buah roh ya, buah roh ya. Kita lihat di Galatia 5 ayat 22 kalau salah. Coba boleh tampilkan multimedia sebelum kita tutup. Galatia, tetapi buah roh ya, Galatia 5:22 betul kan? Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Next 23-nya. Kelemah lembutan dan penguasaan diri. Ini satu kesatuan. Enggak bisa kasihnya separuh, kelemah lembutannya sedikit, penguasaan dirinya kurang, enggak bisa. Ini satu paket. Kalau kita punya kasih, pasti ada penguasaan diri. Kalau kita ada penguasaan diri, kita juga pasti bisa lemah lembut. Punya kesabaran, itu pasti. Itu satu paket. Nah, saya tutup di dalam ilustrasi 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijak. Jadi mandat budaya kerajaan, buah roh itu harus nyata di dalam kehidupan kita. Mandat yang kedua, mandat pemerintahan, memerintah, to govern, to manage. Itu apa? Pengelola. Kita hanya pengelola, bukan pemilik. Mengelola diri kita sendiri sebelum kita bisa mengelola apa milik Tuhan. Diri kita ini harus dikelola dengan baik. Pikiran kita harus dikelola, hati kita harus dikelola supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Nah, cerita Matius 25 ayat 1 ya, gadis bodoh, gadis bijak. Betulkah? Betulkah Matius 25? Iya betul. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama kita tahu semua ya ceritanya. Semuanya punya apa? Minyak. Semuanya punya. Yang gadis bodoh, dia membawa pelita, dia membawa minyak. Yang gadis bijak membawa pelita dan minyak dalam buli-buli mereka. Tapi waktu menyongsong kedatangan sang pengantin itu, tiba-tiba kehabisan minyak. Di mana letak kebodohannya gadis ini? Mereka semua sama-sama.
Mereka semua bawa uang. Mereka bukan tidak punya uang, ya. Cerita ini mereka, oke kita baca lengkap sedikit lah ya. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga mengantuklah mereka, semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru. Mempelai datang, songsolah dia, gadis-gadis itu pun bangun. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijak, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Ya. Terus ceritanya lanjut, waktu dia pergi beli, pengantinnya sudah datang, sudah dibukakan pintu, yang bijaksana masuk, yang bodoh tertinggal. Nah, tadi kan saya katakan apa? Mereka sama-sama membawa pelita, mereka sama-sama membawa buli-buli dan ada minyak, dan mereka sama-sama punya uang. Yang bodoh itu dia tidak mempergunakan uangnya tepat pada waktunya, tapi kayak yang bijaksana, dia sudah menyediakan segala sesuatunya dalam minyak-minyak. Uangnya dipersiapkan dalam bentuk minyak. Dia tidak perlu uang. Makanya tadi di situ dikatakan tidak membawa uang. Kenapa? Sudah dibelikan semuanya menjadi minyak. Kalau yang gadis bodoh, dia ada 3. Dia bawa minyak, dia bawa pelita, dia bawa uang. Waktu minta sama yang gadis yang bijaksana nggak dikasih. Nanti takutnya nggak cukup, waktu dia datang padam. Belilah di luar, pergi dekat sini ada toko jualan punya minyak, belilah di sana. Nah, waktu pergi singkat cerita tertutuplah sudah. Tuhan mau, inilah dikatakan apa? Kita semua, uang itu Tuhan mau kita mempergunakan financial dengan baik. Hari-hari ini bukan hari-hari yang mudah. Kehidupan ke depan bukan kehidupan yang gampang. Tapi Tuhan mau di dalam kingdom financial itu nyata di dalam kehidupan keluarga kerajaan Allah. Tuhan tidak mau kita berfoya-foya, memboroskan yang sia-sia, tapi Tuhan mau uang dipergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita, Tuhan mau kita menjadi berkat. Yuk, tim pemusik semua maju naik ke atas. Declaring King Mandates itu berbicara saat ini Tuhan mau kehidupan kita betul-betul menyatakan buah roh itu yang nyata di dalam kehidupan setiap kita. Dan Tuhan mau kita memanage kehidupan pribadi, sehat, jiwa, raga, dan roh kita sehat, dan secara finansial. Tuhan mau kita menyiapkan apa yang Tuhan sudah berikan buat kita. Tuhan mau menyiapkan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Pergunakanlah hartamu dengan baik. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ya. Makanya Tuhan tidak mau dinomor duakan. Yang gadis bijaksana, betul-betul dia mempersiapkan segala sesuatunya untuk Tuhan. Uangnya yang dia tahu ini miliknya Tuhan, dia siapkan menjadi buli-buli minyak itu. Gadis bodoh hanya tetap, dia memikirkan pikiran yang sia-sia, pikiran duniawi. Dia hanya, uang perlu untuk dunia. Tapi dia lupa, yang dibutuhkan adalah minyak waktu kita menyongsong kehadiran Allah yang akan datang kedua kalinya. Minyak berbicara tentang urapan, kekudusan itu akan ada waktu kita terus nyala-nyala di dalam Tuhan. Pelita kita menyala terus, makanya jangan kendor, layanilah Tuhan dengan sukacita, layanilah Tuhan dengan penuh gairah. Jangan pernah sekali dengan Tuhan, jangan sampai seperti Lot.
Waktu Lot diberikan pilihan sama Abraham, pandanglah seluruhnya. Dia memandang seluruh Sodom dan Gomora, dikatakan seperti taman surga. Bukan titik, koma, seperti Mesir. Sudah ditinggikan seperti taman surga. Ya, kehidupannya keren Sodom dan Gomora. Tapi di koma, bukan titik, sama seperti Mesir. Dijatuhkan kembali seperti Mesir. Tuhan mau kita semua, kehidupan kita, jangan pernah kita memilih yang salah. Waktu kita sudah bersama dengan Tuhan, kita semua di sini sudah bersama dengan Tuhan, sudah di dalam Tuhan, mengawali dengan Tuhan, kita terus akhiri sampai Tuhan menjemput kembali atau kita pulang ke rumah Bapa. Kita mengakhiri dengan setia, melayani, memberikan yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala, renungkan kebaikan firman Tuhan buat setiap kita, bahwa nanti ke depan kita akan memasuki di dalam bulan yang baru, di mana bulan itu kita akan memasuki suffering for the kings. Untuk kita masuk di dalam suffering for the kings itu, Tuhan mau di hari-hari terakhir ini kita betul-betul mempersiapkan diri kita. Karena namanya suffering itu bukan enak. Tapi suffering itu akan menjadi enak kalau kita mengerti kebenaran. Suffering akan menjadi sukacita kalau kita menderita, karena kita akan memperoleh kemuliaan yang kekal di alam surga itu. Sebelum kita memasuki bulan yang penuh tantangan ke depan, Tuhan mempersiapkan hati kita untuk dijaga dan diwaspadai. Karena dari situ timbul segala aliran kehidupan. Di dalam keluarga, berjaga-jaga atas cobaan-cobaan iblis. Iblis tidak berkuasa, tapi iblis terus mencobai, menggoda. Dosa itu mengintip seperti singa yang mengaum-ngaum, siap menerkam kita. Tapi waktu kita terus punya intimasi dengan Tuhan, bangun kehidupan kita dengan Tuhan, nyalakan pelitamu, berikan minyakmu terus ada dalam persediaan buli-bulimu, maka kita akan masuki bulan yang baru dengan kekuatan yang baru. Haleluya. Bapa, hamba-Mu selesai, tapi hamba-Mu percaya Tuhan, Roh Kudus terus bekerja di setiap kita. Biarlah mereka yang mendengar, mereka menanamkan firman kebenaran ini di dalam hatinya yang murni, hati yang tulus, maka firman itu akan tertanam, bertumbuh dan berbuah lebat. Maka firman itu juga yang akan memerdekakan setiap kita. Kita akan dibawa satu kemuliaan demi kemuliaan. Waktu kita menghadapi problema demi problema, kita percaya dan kita tahu bahwa Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Sehelai rambutku pun Tuhan tahu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan.
Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Merenungkan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Tuhan selalu nyata. Tuhan tidak pernah tinggalkan dalam kehidupan setiap kami. Ini gereja-Mu ya Bapa. Kami mau terus berapi-api melayani-Mu dengan sungguh-sungguh. Engkau Allah yang baik Tuhan. Biarlah ini menjadi kerinduan setiap kami Bapa. Urapi setiap kami. Bakar kembali api-Mu di tempat ini Tuhan. Agar kami semua siap waktu Engkau datang menyongsong kembali Tuhan. Di awan-awan permai Kau mendapatkan kami semua dalam keadaan yang utuh setia ya Bapa. Aku tahu Tuhan, aku tidak sempurna. Aku tidak ada apa-apanya Tuhan. Tapi aku mendeklarasikan Tuhan. Aku meminta Tuhan, biarlah kemampuan yang daripada sorga turun atas setiap kami Tuhan. Tuhan yang memampukan kami untuk berjalan di dalam kebenaran, di dalam iman yang teguh, dan di dalam kesatuan hati dengan Engkau. Pikiran kami sama dengan Tuhan, hati kami sama dengan Tuhan. Maka kami yang tahu Tuhan, waktu kami minta, karena kami minta itu kehendaknya Tuhan, maka Engkau akan mengabulkan segala sesuatunya. Tuhan akan memenuhi segala kebutuhan setiap kami Tuhan, dengan kekayaan-Mu yang luar biasa. Hamba tidak tahu setiap pergumulan di tempat ini Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Allah itu tidak pernah tinggal diam. Roh Kudus yang akan memampukan waktu Roh Kudus turun atas setiap kami, memenuhi, mengalir terus Tuhan. Urapi setiap kami, nyatakan kemuliaan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin. Shalom semuanya. Terima kasih untuk firman-Nya Pak Febri. Ialah firman ini yang terus menghiasi dalam kehidupan kita. Dan firman ini yang saya dapatkan, saya rangkum dalam satu pantun. Ikan cupang, ikan lohan, warnanya menyukakan hati. Mandat sudah diberikan Tuhan, mari kita jalani dan kita taati. Saatnya kita akan memberikan persembahan buat Tuhan. Minggu ini kita akan memberikan persembahan untuk misi dan persembahan umum. Ya, kita percaya bahwa Tuhan akan memakai persembahan kita untuk kemuliaan-Nya. Dan kita bisa memberikan lewat amplop yang sudah dibagikan ataupun bisa lewat transfer. 10
Sebelum kita memberikan, kita satu dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan untuk firman yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Biarlah firman itu Tuhan yang terus membentuk kehidupan kami, membentuk hati kami Tuhan, untuk seturut dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, apapun mandat yang Kau berikan bagi kami Tuhan, itu adalah yang terbaik yang harus kami jalankan dan kami taati Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini Tuhan kami akan memberikan yang terbaik dari kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahwa pemberian kami ini akan menyukakan hati-Mu Tuhan. Biarlah melalui pemberian ini Tuhan, kami percaya Tuhan, persembahan ini Tuhan akan terus memuliakan nama-Mu di kota Batam ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan memberikan persembahan dengan sukacita, dengan hati yang gembira Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Aku diberkati, Aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. kita akan mendengarkan suara gembala sama Rock News. Shalom semua warga kerajaan yang menantikan kedatangan Sang Raja. Firman Tuhan dengan sangat jelas mengatakan bahwa pada akhir zaman akan ada penyesatan. Itu yang pertama. Seperti saya sampaikan pada waktu awal tahun 2 tahun yang lalu, akan ada penyesatan, ada penganiayaan, dan akibatnya akan ada pemurtatan dan pengkhianatan. Karena itu banyak orang salah mengerti tentang keempat kuda di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-6. Setiap dari kita harus mempelajari sungguh-sungguh akhir zaman ini lebih dari biasanya, yaitu kitab Wahyu, kitab Daniel, kitab Zakaria, Ezekiel, tetapi khususnya Wahyu pasal ke-6 itu banyak hamba Tuhan salah mengartikan. Maaf saudara. Mereka mengatakan bahwa penunggang kuda putih itu adalah Kristus. Dan dia keluar berkemenangan dan menaklukkan, conquering. Itu the power of the gospel. Bukan saudara. Kalau kita baca dari mulutnya Kristus sendiri, Matius 24, Lukas 21. Yang pertama adalah yaitu penyesatan. Ini adalah antikristus. Dan roh-roh antikristus, sang antikristus akan datang. Dan dia akan disembah sebagai Allah. Tetapi roh antikristus sudah menyebar ke seluruh dunia. Karena itu dalam Wahyu pasal 6 ini kan ada 4 penunggang kuda. Yang kedua penunggang kuda merah padam. Kepadanya diberikan pedang yang besar. Lukas 21, Matius 24, Kristus mengatakan akan ada peperangan, ya, saling membunuh, etnis melawan etnis, kerajaan melawan kerajaan. Look what happened. Kita melihat semuanya itu sedang terjadi. Tapi khususnya firman Tuhan mengatakan kalau ada orang mengatakan dia adalah Kristus, jangan percaya. Belakangan ini sudah masuk ke Indonesia, gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Itu adalah berasal dari China, Eastern Lightning, saudaraku. Yaitu petir yang datang dari timur. Yang Xiangbin mengaku bahwa dia seorang wanita, dia mengaku bahwa dia adalah Kristus yang datang kedua kalinya itu. Seorang wanita, orang Tionghoa, tidak mungkin saudaraku. Karena Yesus yang sama ini akan datang. Waktu dia datang pertama, dia menjadi orang Yahudi. Dan dia laki-laki saudaraku. Tetapi berapa banyak yang tertipu. Bahkan sudah masuk ke Indonesia. Hati-hati saudara yang kasih. Firman Tuhan berkata tentang declaring God's mandate. Kalau dia berbicara dirinya sendiri jangan percaya. Cek dengan firman Tuhan. Ya, bukan kembali ke laptop, kembali kepada firman Tuhan.
Ketika kita mempelajari firman Tuhan, kita akan melihat penipuan-penipuan semacam itu. Kita melihat tentang unification church, ngaku church. Di pemimpinnya Sang Myung Moon mempengaruhi sebagian besar daripada para pemimpin Jepang. Dan akibatnya saya lihat Shinzo Abe itu ditembak oleh seseorang yang benci sekali pada kelompok ini. Hanya karena dia berteman, mungkin pernah diwawancara. Dan saudaraku, itu sungguh sangat menyesatkan. Jadi hati-hati ya. Kalau ada orang declaring God's mandate, cek. Tuhan mengatakan dari apa? Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Kalau dari kandungannya tidak bisa tahu saudaraku. Oh kelihatannya tanda-tanda dan mukjizat. Tetapi dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Satu hallmark daripada pengikut Kristus dan hamba-hambanya adalah rendah hati. Dan segala kemuliaan dikembalikan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
luar biasa. Kita akan berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa Tuhan, menyertai perjalanan ibadah kami dari awal hingga akhirnya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu Tuhan yang membantu, menolong tiap-tiap kami Tuhan dalam pelayanan ini Tuhan. Baik itu pelayanan di mimbar maupun di bawah mimbar Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur memiliki Allah yang luar biasa Bapa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada siang hari ini Tuhan Yesus, kami mau bawa gereja kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami bawa Tuhan gereja Sentral Sukajadi ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan, kalau gereja ini ada di sentral Tuhan, kami percaya ini akan menjadi terang bagi banyak orang Tuhan. Khususnya di sekitar wilayah ini Tuhan. Bapa dalam surga Tuhan, terima kasih Tuhan untuk Ibu Gembala Tuhan yang memimpin pengembalaan di tempat ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, sekarang dia berada di Melbourne Tuhan. Kami berdoa biarlah hikmat bijaksana-Mu turun atas Ibu Tuhan. Kesehatan, kekuatan, penyertaan-Mu yang sempurna Tuhan kepada Ibu Gembala kami. Serta tim yang lain Tuhan, baik itu Pak Febri, Pak Ameng Tuhan, Pak Ani Tuhan, Pak Tris Tuhan, pastoral Tuhan. Kami semua Tuhan yang melayani Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati setiap kami Tuhan. Tuhan memberikan hikmat bijaksana-Mu turun atas kami masing-masing Bapa. Kami dapat bergandengan tangan Tuhan, melayani Engkau Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat jemaat yang setia, yang hadir setiap minggu Tuhan, mengikuti ibadah maupun pelayanan yang lain. Di tengah minggu Tuhan berkomsel Bapa, biarlah Tuhan kesetiaan terus Kau berikan kepada kami semua Tuhan, jemaat-Mu Tuhan, ketaatan, patuh dan taat kepada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat jemaat yang sudah lama tidak hadir Tuhan, kami tidak tahu keberadaan mereka. Bapa dalam surga, mari Engkau jamah hati mereka. Kalau mereka dalam keadaan sakit, Engkau sembuhkan dengan bilur-bilur Tuhan Yesus. Mereka yang berbeban berat, mereka yang memiliki pergumulan yang berat Bapa, mari Tuhan Engkau menjamah Bapa, sehingga minggu depan Tuhan mereka dapat hadir bersama-sama dengan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah yang baik. Kami berdoa Tuhan menyerahkan gereja kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami di mana kami ada Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk pemimpin kami Bapak Presiden Jokowi beserta staf Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, memberikan hikmat Tuhan, bijaksana-Mu Tuhan kepada pemimpin kami Bapa. Kami berdoa Tuhan Yesus, dari yang tertinggi jabatannya sampai terendah sekalipun RT RW, biarlah Engkau berikan roh yang takut akan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan bangsa dan negara kami dan juga Pulau Batam di mana kami ada Tuhan, Engkau memberkati. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita berdiri, kita akan akhirkan ibadah kita pada pagi hari menjelang siang. Kita angkatkan tangan kita, keduanya menghadap ke Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih pada siang hari ini. Kami berada di tempat ini, kami telah menerima firman-Mu yang telah berikan kepada kami. Ya Tuhan, saat ini kami akan pulang. Kiranya Tuhan menuntun kami, tibakan kami di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, kami serahkan dalam tangan-Mu, kami percaya bahwa tangan-Mu tidak pernah meninggalkan kami, selalu menuntun kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan akan memberkati Engkau, rumah tangga Engkau dan pekerjaan Engkau. Tuhan akan memberkati kesehatan Engkau. Dan saat ini kami akan pulang hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
To God be the glory, to God be the glory, to God be the glory for the things He has done. By His blood He has saved me. By His power He has blessed me. To God be the glory for the things He has done, for the things He has done, for the things